Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazal Demara dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin menjelaskan tugas minggu keempat, tapi PPT yang 4, yang judulnya itu adalah ini, voltmeter AC dan ohmmeter. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Nah, di sini itu akan membahas voltmeter AC, ohmmeter, dan multimeter. Penggunaan kumparan putar. Kumparan putar hanya menampilkan nilai rata-rata yang diukur. Untuk mengatasi masalah pengukuran pada arus bolak-balik, maka digunakan rangkaian penyiaran yang akan mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Alat ini umumnya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada elektrodinamometer atau besi putar. Kumparan putar dengan penyarah. Ini adalah contoh rangkaiannya. Di sini ada tahan dan penggali, arus masukkan arus bolak-balik, gerakan di arus valve, di sini ada tegangan input dan tegangan out. Harga-harga pada gelombang sinus. Ada tiga besaran untuk menyatakan arus bolak-balik. Pertama, harga maksimum atau harga puncak. Merupakan harga maksimum dari amplitude arus bolak-balik dengan rotasi IM. Harga yang kedua adalah harga rata-rata dari besar arus yang diambil melalui jangka waktu selama setengah periode arus bolak-balik, yaitu 0,637 IM. Terus ada harga efektif apabila arus bolak-balik mengalir melalui tahanan R memberikan daya yang digunakan diambil harga rata-ratanya dalam satu periode 0,707 IM. Ini ada contohnya, ini ada gelombang, terus yang titik atas ini rumusnya saat IRMS sama dengan akar 2 per 2 IM atau sama dengan 0,707 IM. Dan yang di titik bawah ini IDC sama dengan 2 per Pi kali IM itu 0,636 IM. Faktor bentuk dan puncak. Selain besar-besaran listrik arus bolak-balik, definisi berikut ini juga sering digunakan. Yang pertama ada faktor bentuk, harga efektif per harga rata-rata. Yang kedua, faktor puncak, harga puncak per harga efektif. Apabila bentuk gelombangnya arus bolak-balik sinusoidal, maka faktor bentuknya itu IRMS per IDC sama dengan IM per akar 2 per 2 IM per Pi sama dengan 0,707 IM per 2 akar 2 IRMS per Pi. Itu sama dengan nilainya 1,11. Tepat terpuncak itu rumusnya IM per IM per akar 2 atau sama dengan 1,41. Angka pada papan skala. Karena inersia kumparan putar, alat ukur akan menunjukkan suatu defleksi mantap yang sebanding dengan nilai arus rata-rata. Karena arus dan tegangan bolak-balik biasanya dinyatakan dalam nilai RMS. Maka skala alat ukur dikalibrasi dengan nilai RMS gelombang sinus. Dikoreksi dengan faktor bentuk gelombang sinus sehingga voltmeter AC biasa hanya untuk pengukuran gelombang sinus. Parameter AC yang bisa untuk gelombang apa saja disebut RMS meter. Ketelitian alat ukur biasanya memuaskan dalam kondisi operasi normal pada temperatur kamar dan umumnya adalah dalam orde plus minus 5%. Pembacaan skala penuh untuk gelombang-gelombang sinus. Terus penyiaran memiliki sifat kapasitif dan cenderung melewatkan frekuensi yang lebih tinggi dengan penurunan kesalahan sebesar 0,5% untuk setiap kenaikan sebesar 1 kHz. Nah, di sini ada contoh soal sebuah alat ukur punya tahanan dalam 100 ohm dan memerlukan 1 mA desi untuk defleksi penuh. Tahanan SAN yang dihubungkan RSH paralel terdapat alat ukur tersebut besarnya 100 ohm. Dioda D1 dan D2 masing-masing mempunyai tahanan mayor rata-rata sebesar 400 ohm dan dianggap mempunyai tahanan balik tak terhingga pada 0,10 V. Nah, di sini sudah ditentukan yang A nilai tahanan pengali RS dan B sensitivitas voltmeter pada rangkuman AC tersebut. Jawab di sini ada gambar rangkaiannya dulu.
Karena Rm dan S keduanya 100 ohm, arus total yang harus disalurkan oleh sumber untuk refleksi penuh adalah IT sama dengan 2 mA. Untuk penyelenggaraan setengah gelombang, nilai DC ekuivalen dari tegangan AC yang disarankan adalah IDC sama dengan 0,45 RMS itu sama dengan 0,45 kali 10 V sama dengan 45 V. Maka tekanan total menjadi instrumen menjadi rangkaian menjadi instrumen menjadi RT sama dengan IDC per IT sama dengan 4,5 V per 2 MA sama dengan 2250 ohm. Tekanan total ini terdiri dari beberapa bagian. Di sini hanya akan dibahas pada tekanan rangkaian selama setengah periode di mana alat ukur menerima arus sehingga tekanan balik D2 dapat dihilangkan dari rangkaian. Nah, karena itu RT sama dengan RS plus RD1 plus RM kali R hmm, kali RSK per RM kali per RM plus RS. Nah, atau RT sama dengan RT plus 400 ditambah 100 kali 100 per 200. Jadi RS plus 450 ohm. Dengan demikian nilai tahanan mengalir adalah RS itu sama dengan 2250 dikurang 450 itu sama dengan 1800 V. Sensitivitas wattmeter pada rangkuman 10 VAC adalah S sama dengan 2250 per 110 V sama dengan 225 ohm per V. Gerak yang serupa yang digunakan dalam voltmeter arus searah akan memberikan sensitivitas sebesar 1000 ohm per V. Pengukuran tegangan selain sinus. Alat ukur tegangan AC dengan dioda penyarah lazimnya terkalibrasi dalam harga efektif. Tegangan bolak-balik sinus dalam pekerjaan penerahan itu dikenalkanlah faktor satu atau faktor puncak sama dengan 1/akar 2. Satu per faktor puncak sama dengan 1/akar 2 atau sama dengan 0,7. Kalau dipakai mengukur tegangan bolak-balik sembarang bentuk, maka harga tunjukkan dikalikan akar 2 sama dengan harga puncak. Harga puncak ini dibagi dengan faktor puncak tegangan yang diukur menghasilkan harga efektif tegangan bolak-balik tersebut. Nah, tabel berikut mengemukakan faktor perkalian guna mengukur berbagai bentuk tegangan bolak-balik dengan alat ukur volt dengan penyarah. Nah, di sini ada tabelnya bentuk tegangan yang diukur, itu ada sinus persegi segitiga sama gigi gergaji. Yang di sini ada tunjukkan alat ukur yang dikalikan dengan. Untuk sinus itu 1, untuk persegi akar 2 atau sama dengan 1,41. Terus segitiga akar 2 kali akar 3 itu sama dengan 0,82. Untuk gigi gergaji akar 2 akar 3 itu oh, akar 2 per akar 3 itu 0,82. Untuk gigi gergaji itu juga akar 2 per akar 3 itu sama dengan 0,82. Nah, masuk ke ohmmeter. Ohmmeter tipesan. Alat ini terdiri dari sebuah baterai yang dihubungkan seri dengan sebuah tahanan pengatur R1 dan gerak di arson valve. Tahanan yang akan diukur dihubungkan ke terminal A dan B. Di dalam rangkaian ini diperlukan sebuah saklar untuk memutuskan hubungan baterai ke rangkaian bila instrumen tidak digunakan. Nah, di sini ada contoh rangkaiannya. Di sini itu yang buat nyambung sama enggaknya. Nah, untuk RM tahanan dalam dari gerakan, R1 ada tahanan pembatasan arus. Bila tahanan tidak diketahui, Rx sama dengan 0 ohm, A dan B-nya terhubung singkat, arus melalui gerakan adalah 0. Jika Rx sama dengan tak hingga atau A dan B terbuka, arus hanya mengalir ke gerakan dan melalui pengaturan R1 jarum dapat dibuat membaca skala penuh. Ya, terus berarti ohmmeter ini punya tanda 0 di sebelah kiri tanpa arus dan tak terhingga di sebelah kanan, defleksi paling besar. Ini adalah contoh rangkaiannya. Sesuai untuk pengukuran tahanan rendah, jarang digunakan karena pada saat tidak dipakai saklar harus dibuka sehingga kurang praktis.
Bila tidak dibuka, baterai akan terus memberikan arus sehingga memperpendek usia pakai baterai. Nah, di sini ada ohmmeter tipe seri, sebuah gerak di arus alfa yang dihubungkan seri dengan sebuah tahanan dan baterai ke sepasang terminal untuk hubungan ketahanan yang tidak diketahui. Berarti arus melalui alat ukur bergantung pada tahanan yang tidak diketahui dan indikasi alat ukur sebanding dengan nilai yang tidak diketahui. Ini adalah contoh ohmmeter tipe seri, tidak ada saklar. R1 itu tahanan pemersah arus, R2 tahanan pengatur nol, E itu baterai dalam alat ukur, Rm adalah tahanan dalam di Arsonval, dan Rx adalah tahanan yang tidak diketahui. Nah, bila Rx sama dengan nol atau terminal A dan B dihubungkan singkatkan, arus paling besar mengalir dalam rangkaian. Dalam keadaan ini, tahanan Sun R2 diatur sampai jarum menunjukkan skala penuh LDP. Posisi skala penuh ini ditandai dengan 0 ohm. Dengan cara yang sama, bila Rx tak terhingga, terminal A dan B terbuka, arus di dalam rangkaian berubah ke 0 dan jarum menunjukkan arus 0 yang ditandai oleh tak terhingga pada skala. Tanda skala di antara kedua ini dapat ditentukan dengan menghubungkan beberapa Rx yang berbeda dengan nilai yang telah diketahui. Ketelitian tanda-tanda skala ini tergantung pada pengulangan ketelitian alat ukur dan toleransi tahan kalibrasi. Nah, di sini jika RH menyatakan arus setengah IDP, tahanan yang tidak diketahui harus sama dengan tahanan dalam total ohmmeter. Berarti RH itu sama dengan R1 plus R2 kali Rm per R2 plus Rm. Kemudian tahanan total yang dihadirkan ke baterai adalah 2 RH dan arus baterai yang diperlukan untuk memberikan defleksi setengah skala adalah IH sama dengan IE E per 2 RH. Untuk memastikan skala penuh, arus baterai harus didobel sehingga LT sama dengan 2 IH atau sama dengan E per RH. Arus Sun melalui R2 adalah I2 sama dengan IT per IDP. Tegangan pada jarak Sun ISH sama dengan tegangan pada jarak gerakan dan ISH sama dengan IM atau I2 R2 sama dengan IDP RM dan R2 sama dengan IDP RM per I2 sehingga R2 IDP RM per kurang IDP sama dengan IDP kali RM kali RH per E dikurang IDP RH. Dan R1 sama dengan RH dikurang R2 kali RM per R2 plus RM atau R1 sama dengan RH dikurang IDP kali RM kali RH per E. Amperemeter multimeter. Amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter menggunakan gerak di Arsonval. Perbedaannya pada rangkaian di mana gerak dasar di Arsonval tersebut digunakan dengan menggunakan skalar posisi. Nah, mungkin itu saja pada pemaparan tugas keempat, minggu keempat, tapi PPT-nya yang 4 voltmeter AC plus ohmmeter. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.